Kita angkat lagu pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita ulang dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari-hari ini bukan hari yang mudah bagi setiap kita. Ada banyak yang bilang selama pandemi seolah-olah tahun lalu ketika kita bersama-sama berjuang dan semua keadaan itu sudah membaik. Tapi sekarang sepertinya kembali seperti itu, bahkan semakin parah. Ada banyak orang yang saat ini bergumul dengan sakitnya, bergumul dengan keluarganya. Ada yang berduka, ada yang saat ini mungkin dengan kekhawatiran menantikan keputusan-keputusan usaha yang mungkin akan kembali dibatasi, atau mungkin ada perencanaan-perencanaan kita yang saat ini mungkin akan menjadi berubah. Saudara, bukan hal yang mudah. Karena itu hari ini saya mengajak kita betul-betul berdoa untuk setiap kita yang sedang berjuang. Kita mau betul-betul berserah kepada Tuhan. Kita mau betul-betul melihat bahwa di dalam keadaan ini pun Tuhan ada.
Kalau kita coba lihat bagian firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini mungkin sangat sering kita dengar dan bahkan kita hafalkan, kita suka. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kadang kita bertanya, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, kenapa kok hidupku harus mengalami banyak pergumulan, banyak masalah? Saudara, sebetulnya dalam hidup kita hal yang paling berharga itu apa sih, saudara? Kalau kita lihat ayat ini, ayat 29, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya kita sudah mendapatkan apa yang paling berharga. Kenapa sih kok kita bisa mengasihi Tuhan? Kenapa kok kita bisa yakin Tuhan bekerja? Dan rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena Dia adalah Tuhan, pemilik hidup kita. Yang sudah menentukan dari awal, bahkan Dia Tuhan yang sudah memberikan Kristus untuk mati bagi kita. Dia menjadi yang sulung, Dia melepaskan kita, Dia menjadi, kalau di perjanjian lama darah anak domba itu diberikan, Dia sekarang menjadi anak domba yang darahnya tercurah, supaya kita dilepaskan. Supaya kita seperti anak sulung orang Israel yang dilepaskan ketika darah anak domba itu dicoretkan di rumahnya. Artinya ketika Yesus menjadi anak domba itu, Dia sekarang melepaskan kita. Kita yang ditetapkan, kita yang dipanggil, kita dibenarkan. Dan saat ini Dia pasti bersama dengan kita. Dia pasti akan menolong kita, Dia akan menguatkan kita. Yang ada kita yakin, Tuhan bekerja. Di masa ini Tuhan berjalan bersamaku, Tuhan menolongku, Tuhan memimpinku, Tuhan menuntunku. Tapi Tuhan, aku begitu lemah. Saat ini mungkin perasaanku begitu kacau, mungkin saat ini aku juga tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan aku tidak bisa berdoa. Saudara, ayat 26 dari Roma 8 ini menarik. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, Tuhan pun tahu kedalaman hati kita. Bahkan ketika kita begitu sedih, kita saat ini begitu terpukul, saat ini kita begitu berat. Saudara, jangan meninggalkan Dia. Dia pun akan menolong kita. Dia akan menguatkan kita di dalam kelemahan kita. Datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Dia. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi. Tapi yakinlah, Dia adalah Tuhan pemilik hidupku. Dia sudah menebus aku. Dia yang merencanakan seluruh hidupku dari awal sampai akhir. Bahkan Dia tahu yang terbaik untuk hidupku. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bahkan ketika kita bergumul dengan kelemahan kita, Dia pun ada. Dia tahu betul isi hati kita saat ini, saudara. Saudara, apa yang saat ini sedang kita alami? Apa yang saat ini sedang saudara rasakan? Saya tahu mungkin saya pun tidak bisa mengerti isi hati saudara. Mungkin saudara akan bilang, kamu tidak mengalami seperti aku, betul. Tapi Tuhan tahu. Dia tahu kedalaman hatimu. Bahkan ketika kita bilang, aku mengalami penderitaan yang begitu berat, Yesus yang menjadi sulung itu, Dia pun sudah pernah mengalami itu. Dia pernah ada di dunia, Dia pernah merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, bersyukurlah, itulah Tuhan kita. Saya tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati saudara. Biarlah Tuhan yang menguatkan saudara. Saya hanya bisa mendoakan, saya hanya bisa menguatkan saudara. Saya bisa membagikan apa yang firman Tuhan ini katakan.
Tapi saat ini, saudara di tempat saudara masing-masing. Dalam keadaan saudara apapun hari ini, saya rindu Roh Kudus yang bekerja. Saudara betul-betul mengandalkan Tuhan. Betul-betul bisa melihat Tuhan pemilik hidupku, dia penebusku. Dan dia tahu yang terbaik untukku saat ini. Tapi ketika kita merasa apanya yang baik, saudara Tuhan tahu yang terbaik, melampaui apa yang kita bisa rencanakan, pikirkan tadi, saudara. Apa yang kita anggap belum tentu baik. Karena itu saudara yakinlah, dia aturkan yang terbaik. Ketika pencipta itu mengatakan yang terbaik, tentu berbeda dengan ciptaan yang mengatakan itu terbaik untuk kita. Yakinlah, dia betul-betul tahu yang terbaik buat saudara. Saya mengajak saudara berdoa. Kalau saat ini saudara ada yang bergumul dengan COVID, tak terpapar, saat ini mungkin menunjukkan gejala-gejala itu. Mari kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menghiburkan saudara. Mungkin saudara juga bertanya, kenapa harus aku yang terkena COVID? Saudara, kita tidak pernah tahu kenapa virus itu masuk, bahkan kita tidak tahu dari mana. Tapi saudara, biarlah yakin Tuhan ada bersama dengan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara. Kita yang mungkin saat ini sehat, kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Sebutkan nama mereka yang kita tahu, doakan mereka satu persatu. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Kalau saudara yang saat ini mungkin terkena COVID, betul-betul datang berserahlah kepada Tuhan. Minta penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kuatkan setiap saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Berikan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Supaya mereka terus menghadapi hari-hari. Mungkin di tengah kesendirian mereka. Mereka bersama dengan Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap keluarga. Kita tahu keluarga-keluarga yang mendampingi juga tidak bisa bertemu. Bahkan hanya bisa melihat dari jauh, bahkan hanya bisa menanyakan kabar kepada dokter. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka, yang bahkan tidak bisa mengadakan upacara. Kita tahu apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang sedang berjuang ini. Mungkin mereka yang mencari plasma darah dan saat ini berjuang untuk itu. Kita doakan untuk semua keluarga-keluarga yang sedang berjuang karena mendampingi saudara mereka yang sakit, keluarga-keluarga yang sedang berduka. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan tolong keluarga-keluarga yang sedang berjuang. Mereka tidak berjuang sendiri, Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga yang sedang berduka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan juga bersama dengan keluarga-keluarga yang saat ini mungkin merasa kesendirian karena mereka tidak bisa mendampingi, mungkin mereka harus diisolasi. Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang tolong, kuatkan, hiburkan setiap mereka. Terima kasih Bapak. Saat ini kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang lain, yang mungkin karena keadaan COVID ini jadi sulit ke dokter, mungkin juga bergumul dengan keadaan ini. Mungkin juga orang-orang yang saat ini bekerja, bisnis yang mungkin juga sangat terdampak dengan keadaan saat ini, pekerjaan menjadi tidak mudah dilakukan. Dampaknya tidak mudah bagi setiap kita. Kita doakan. Setiap kita pun bisa melihat Tuhan ada, rancangan Tuhan pun bersama dengan kita, orang-orang yang sudah ditebus dan sangat dikasihinya. Kalau saat ini mungkin kita berat untuk berdoa,
Tuhan pun akan menuntun kita. Mungkin kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk setiap kita yang sakit, setiap kita yang bergumul dengan usaha pekerjaan kita, supaya Tuhan juga membuka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan kuatkan, hiburkan, dan sembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin ada banyak yang saat ini sulit untuk berobat. Mungkin mereka bergumul dengan keadaan ini, ditambah lagi kekhawatiran yang mereka rasakan. Tuhan yang mau hiburkan, Tuhan tolong mereka bisa mengambil tindakan yang tepat di tengah masa ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang bekerja yang saat ini juga terdampak. Mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tuhan akan tolong, berikan mereka hikmat. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih, Bapa. Bapa di surga, Engkau tahu setiap kami satu persatu. Karena Engkau adalah pencipta kami. Engkau penebus kami. Engkau pun tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin sampai hari ini. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kuasa-Mu itu yang membuat kami ada. Di dalam anugerah-Mu, Tuhan pun mengasihi dan melayakkan setiap kami. Bahkan kami tahu, begitu pribadi Engkau bersama dengan kami, Roh Kudus ada. Menolong kami, termasuk di dalam persekutuan doa ini. Tuhan tahu siap isi hati kami saat ini. Mungkin pergumulan-pergumulan yang kami belum bisa ucapkan. Tuhan pun tahu. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa. Tuhan tahu isi hati kami. Karena itu Tuhan tolong pribadi demi pribadi yang saat ini mengikuti persekutuan doa. Tuhan yang kuatkan. Keluarga demi keluarga, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pulihkan keadaan keluarga-keluarga ini. Sebagai gereja kami pun terus berserah kepada Tuhan. Supaya kami terus bisa memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan di masa ini. Sertai setiap ibadah-ibadah online yang harus dilakukan di tengah masa seperti ini bukan hal yang mudah. Sebagai bangsa kami pun yakin kuasa Tuhan bersama dengan bangsa kami. Karena itu kami terus berharap, berserah kepada Tuhan. Biar setiap pemimpin di bangsa ini boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kepentingan rakyat. Tuhan yang mau tolong. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengikuti persekutuan doa ini. Kami yakin rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Kuatkan kami, hiburkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.